Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Dibacain berita, jumpa lagi bersama pemirsa Bung Kameramen dan Bung Alfian. Silakan Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian. Syukur kita alhamdulillah hari ini bisa kembali lagi Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, ini memang banyak menjadi keluhan dan keresahan banyak orang tua, ustadz-ustadz, pengurus masjid terkait di masjid itu sepi, Bung Alfian. Dengan sepi anak muda atau remaja yang sholat subuh berjamaah di masjid. Kita bisa sama lihat di masjid-masjid sekarang isinya orang tua rata-rata. Orang tua. Nah, ini menurut Bung Alfian, celahnya di mana sampai bisa anak muda, remaja tidak subuh ke masjid, Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, ini sebuah perbincangan yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, cinta kasih, dan energi mendidik yang tinggi. Yeah. Gerakan remaja masjid, pemuda masjid, merupakan sebuah gerakan yang sangat legendaris di tahun 1980-an sampai sekitar tahun 2000-an awal. Sebenarnya mereka sudah mulai melemah di tahun 1996. Nah, adalah gerakan remaja masjid ini merupakan ekspresi daripada semangat kebangkitan Islam atau kebangunan jiwa Islam atas beberapa variabel. Variabel pertama adalah revolusi Iran yang orang melihatnya secara eksternal, secara kulitnya. Jadi kepemimpinan Al-Musyafirullah Al-Khomeini itu dilihat sebagai sebuah semangat perlawanan terhadap hegemoni Zionis internasional. Seiring dengan itu, kembalinya para angkatan muda Islam yang belajar di berbagai perguruan tinggi di dunia Islam. Yang dari Mesir, yang dari Sudan, yang dari Timur Tengah, dari berbagai negara-negara yang menyiapkan kajian-kajian keislaman, termasuk juga anak-anak kita mahasiswa kita yang belajar di negara-negara Amerika ataupun Eropa Barat yang memiliki program Islamologi atau orientalisme. Nah, ini mungkin jadi bahan tersendiri. Nah, gerakan remaja masjid bagaikan jamur di musim hujan antara tahun 1980-an di semua sektor, terutama di perguruan negeri yang bergengsi, perguruan negeri papan atas. Semua orang tahu bagaimana Masjid Salman di ITB, Masjid Al-Ghifari di IPB, Masjid Arif Rahman Hakim yang ada di UI, dan hampir semua perguruan tinggi negeri itu memiliki gerakan masjid yang berujung pada sebuah nama LDK. Di kampung-kampung, di komplek-komplek muncul remaja masjid. Sosok Toto Tasmara bisa jadi disebut sebagai orang yang mengawali gerakan remaja masjid. Ya, gerakan remaja masjid memang pernah punya masa jaya yang sangat luar biasa. Dan kemudian mengapa kemudian kelihatan redup? Pertama, pola hidup masyarakat yang semakin hedonis, yang semakin penuh dengan pola berpikir sekuler, spilis, yang kelihatannya memang sangat sangat didesakkan dengan kuat di seluruh dunia. Ditambah dengan adanya ledakan bom di 2 gedung kembar di Amerika tahun 2001. Nah, itu juga menjadi alasan kuat untuk menterorisasi semua kegiatan keagamaan. Sehingga remaja masjid pun mengalami imbas lemah, lumpuh. Dari sebab lain adalah di internal kaderisasi tidak berjalan secara produktif. Begitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian. Kan sebetulnya kalau saya berpengalaman dibangunkan oleh orang tua saya, itu kan sebenarnya kalau bahas pengkaderan mungkin iya, tapi kan harusnya Bung Alfian dari orang tua masing-masing anaknya itu dijembreng untuk berangkat subuh ke masjid. Nah, ini Bung Alfian. Nah, apakah mungkin kurangnya pemuda atau remaja ke masjid itu karena banyaknya dayuts di rumah-rumah kita, orang tua yang tidak peduli dengan anaknya, dia mau sholat apa enggak, mau maksiat atau enggak. Itu yang pertama Bung Alfian.
Nah kemudian penggunaan istilah remaja masjid, akhirnya kan seperti misalkan di Masjid Salahuddin, itu ada remaja, ada pemuda. Nah ini kan penggunaan istilah ini kadang-kadang di masyarakat kita itu menjadi, kalau remaja masjid berarti yang umur 30-an udah nggak perlu ke masjid lagi. Nah ini kan aneh Bung Alfian. Maksud saya, bagaimana bisa anak-anak muda, baik yang remaja, yang pemuda, semuanya bisa berangkat ke masjid dan menghilangkan istilah-istilah itu. Kenapa di universitas pelajar Islam Indonesia tidak laku Bung Alfian? Karena dianggapnya itu SMA ke bawah, karena penggunaan pelajar. HMI, IMM itu lebih bagus, atau bukan lebih bagus, maksudnya lebih dianggap mahasiswa banget karena ada embel-embel mahasiswanya. Nah ini bagaimana Bung Alfian agar yang pemuda tidak merasa terlalu tua juga dan yang remaja tidak merasa terlalu muda juga dan akhirnya mereka ke masjid gitu Bung Alfian? Alasan tadi menurut saya bukan satu-satunya alasan ya. Iya. Karena bagaimanapun derasnya modernisasi dan juga pilihan-pilihan aktivitas, apalagi dengan isu terorisme yang begitu gencar dibahasakan. Iya. Di sisi lain, pola hidup materialisme itu orang mengukur orang bukan dari amalan-amalan ibadah. Itu satu. Yang kedua, kalau kita mau juga introspeksi, miskin dan atau minimnya kehadiran di sholat berjamaah itu bukan hanya subuh. Sholat-sholat lain malah sebenarnya kadang-kadang mereka sudah pulang kuliah, sudah pulang sekolah, tapi tetap aja zuhur dan asar juga tidak ke masjid. Itu satu. Ya. Nah soal dinamika remaja masjid, menurut hemat saya memang gerakan ini gerakan yang tidak mendapatkan tempat secara sosiologis maupun pola-pola hidup masyarakat yang semakin modern dan semakin liberal. Contoh misalnya dalam bentuk lain di Rohis di sekolah-sekolah SMP dan SMA itu, maaf ya, saya harus katakan dengan berat hati, ini biasa diisi oleh kebanyakan anak-anak yang orang-orang tua mereka tidak mampu. Karena mereka ekonominya lemah, uang jajannya tidak memadai, banyak mereka pinggir-pinggir ada di musola, mereka sholat duha. Jadi amalan keagamaan sebagai kompensasi dari ketidaksanggupan mereka untuk berinteraksi di kantin-kantin atau melakukan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan pengeluaran keuangan yang di luar kemampuan saku yang mereka punya, atau malah mereka nggak punya uang jajan. Nah artinya banyak variabel yang bisa kita lihat. Maka persoalannya bukan pada soal terminologi saja, persoalan budaya di zaman-zaman itu memang tidak kondusif. Nah soal peristilahan pelajar dan mahasiswa, saya pikir saya tidak akan berdebat karena sebagai orang yang pernah dibesarkan di PII, saya mengalami tidak ada persoalan ketika anak itu memang di kader di tingkat sekolah SMP, dia sudah jadi kader dan dia jadi pengkader, dia punya kemampuan berkompetisi dalam bahasa agama, berfastabikul khairat. Pengalaman saya memimpin gerakan PII selama 12 tahun, dari sejak saya SMA kelas 2 sampai saya punya anak 3, saya tidak ada persoalan dan selesai tetap sebagai orang yang dikenal sebagai kader atau orang dalam bahasa sekarang tanda kutip tokoh PII yang tidak ada perdebatan si Alfian itu PII atau bukan. Nah persoalan kita sekarang persoalan partisipasi ke masjid sebagai sebuah fakta sosiologis. Saya sementara menyimpulkan ada persoalan yang mungkin tidak sekedar yang kita diskusikan ini. Kenapa? Karena dari ujung Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, secara empirik saya melalui kegiatan-kegiatan di berbagai daerah tersebut sampai di pusat kota, di Pulau Jawa dan di Sulawesi dan lain-lain, ternyata sama. Kegiatan-kegiatan keagamaan di kalangan generasi yang baru akil balik sampai yang usianya 20, 34, katakanlah pemuda, remaja dan pemuda, ternyata tetap sepi. Iya, Bung Alfian. Nah ini kan banyak masalah yang dihadapi, ya baik remaja, pemuda. Dan menurut Bung Alfian, apa nih solusinya untuk agar remaja mau semangat lah? Kadang-kadang Bung Alfian nggak pengen ke masjid itu karena mungkin dia mikirnya gini Bung Alfian, wah nggak ada temen gue nih ke masjid nih. Nah saya pernah ada baca berita Bung Alfian dari ukm.ums.ac.id, Gerakan Subuh Gabungan Pemuda-Pemudi se-Solo Raya di UMS. Nah, saya lihat ini posternya ada Bung Alfian nih. Wah, wah Bung Alfian di kampung orang bisa-bisanya ngadain acara. Saya lihat jamaahnya banyak sekali Bung Alfian, ribuan. Nah, pertanyaan ini Bung Alfian, untuk akhir kali ini mungkin, tapi mungkin tidak
tidak menutup kemungkinan untuk bisa ditambahkan durasinya juga Bung Alfian. Bisa nggak Bung Alfian acara seperti ini diadakan di Tangerang, di tempat domisilinya Ustadz Alfian Tanjung? Bagaimana Bung Alfian? Sekilas info tentang GSG itu merupakan program Gerakan Subuh Gabungan yang sudah dilangsungkan 2 kali. Yang pertama tanggal 5 bulan Juni 2022, yang kedua tanggal 8 Oktober 2022. Nah, lembaga penyelenggaranya GSMI, Gerakan Subuh Milenial Indonesia. Di sana dipimpin oleh seorang dosen UNS yang mana dia punya kemampuan karena basic akademisnya maupun basic bisnis atau basic aktivitas eksternalnya mendukung dia untuk bisa mengelola itu. Nah, untuk GSG 1 kita bisa mendatangkan 1.300 remaja dengan imamnya anak SMA kelas 3. GSG 2 dengan izin Allah kita bisa menghadirkan dengan izin Allah 7.500-an remaja, pelajar dan mahasiswa. Masya Allah. Dengan imamnya seorang mahasiswa semester 3 Fakultas Psikologi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bagaimana dengan di Tangerang atau tempat lain? Sebetulnya kalau boleh saya sampaikan, sebagai orang yang membersamai gerakan Subuh Gabungan yang dimanage oleh GSM itu, permintaan yang sangat kental justru dari Kalimantan Utara. Belum tersantuni. Nah, permintaan lain dari Aceh, dari Medan, dari Lampung. Nah, kalau untuk di Tangerang, sebagai info awal sebagaimana Bung Kamran katakan tadi, insya Allah kita akan melangsungkan pada tanggal 1 Januari 2023 di Masjid Ukhwah, itu pas hari Ahad. Di Palem Semi. Ya, nanti mungkin akan ada penjelasan lebih detail lagi. Maka untuk Gerakan Subuh Gabungan edisi perdana Provinsi Banten akan dilangsungkan hari Ahad tanggal 1 bulan Januari 2023. Begitu Bung Kameramen. Siap Bung Alfian. Insya Allah saya akan bawa Bung Alfian, kawan-kawan saya. Masih muda Bung Alfian. Kita belum setua Bung Alfian lah. Nah, tapi Bung Alfian, untuk akhir sesi ini saya menarik yang Bung Alfian sampaikan itu dari imamnya anak muda, dari bisa dilihat di sini memang anak muda semua gitu Bung Alfian yang hadir. Nah, ini gimana cara mensolusikan? Kadang-kadang kan ada orang tua yang pengen ikut campur terus tuh Bung Alfian. Nah, ini gimana Bung Alfian sampai bisa anak muda semua Bung Alfian? Ya maksudnya cara ya mungkin buat inspirasi juga buat penonton Bung Alfian, biar orang tuanya ngalah sedikit lah. Itu gimana Bung Alfian? Dan seruan semangat Bung Alfian untuk hadir nih Bung Alfian untuk 1 Januari 2023. Kenapa? Karena malamnya tuh tahun baru Bung Alfian. Setannya banyak. Silakan Bung Alfian. Pertanyaan Bung Kameramen sebenarnya agak berat ini ya. Saya ingin katakan betul, saya harus bersikap pola komando. Keberadaan saya di Jawa Tengah yang belum lama ini, baru kurang lebih 3 tahun, itu membuat saya punya peran yang cukup berat. Maka itu saya selalu bermohon kepada Allah. Saya juga berkonsultasi dengan sesepuh-sesepuh yang saya anggap dari aspek keilmuan maupun usia lebih tinggi dari saya. Jadi memang saya mengunci, terus terang saja saya mengatakan kata saya, mengunci yang tua-tua itu intervensi. Bahkan saya sendiri malah masuk di seksi acara membersamai teman-teman panitia, jadi pembawa acara, bahkan yang kedua saya jadi moderator untuk mendampingi narasumber. Narasumber tetap sesuai keilmuan. Kita tidak bisa menyerahkan kepada remaja karena mungkin aspek pengalaman dan pengetahuan masih perlu dia mengalami proses pembelajaran. Kata kuncinya, Banten bisa. Banten sangat berpotensi besar. Yang jelas, mari sadari anak-anak kita ini adalah anak-anak masa depan. Ma ta'buduna min ba'di. Bagaimana nasib mereka di belakang kita. Itu yang bisa dipesankan. Kita persiapkan Gerakan Subuh Gabungan edisi perdana Provinsi Banten. Mantap. Tanggal 1 Januari 2023 bersama Gerakan Subuh Milenial Indonesia yang dipimpin oleh teman-teman pemuda-pemuda yang bermarkas di Masjid Ukhwah Palem Semi
Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.